Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandemi Covid-19 adalah satu dari sekian banyak episode-episode kehidupan yang mesti kita hadapi. Suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, ini semua mesti kita lalui. Pandemi Covid-19 tidak hanya saja menyerang Indonesia, namun juga sebagian besar negara-negara di belahan dunia, yang tentu hampir dipastikan sangat berpengaruh pada lini-lini aspek kehidupan kita, baik dari sisi budaya, sosial, ritual, pendidikan, bahkan hingga perekonomian. Khususnya di bidang perekonomian, banyak di antara saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dalam mencari rezeki. Karena kita diminta untuk berdiam diri di rumah guna memutus rantai penyebaran daripada Covid-19 ini. Bahkan sejumlah instansi-instansi pemerintahan maupun swasta menugaskan karyawan-karyawan mereka untuk bekerja di rumah. Namun tidak sedikit pula di antara saudara-saudara kita yang menutup toko mereka, usaha mereka karena dampak pandemi Covid-19 ini. Sejatinya saat kita ditimpa satu musibah atau satu ujian, seharusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu ujian, satu cobaan di dalam kehidupan manusia ini adalah sebuah keniscayaan. Namun ironisnya dengan ujian pandemi ini, tidak sedikit di antara kita yang justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena perilaku-perilaku mereka yang salah. Mereka semakin berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin mengeluh, menyalahkan satu dengan yang lainnya, mencibir, menebarkan kebencian sana dan sini, hingga mereka mengerjakan apa yang Allah larang dan justru meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Hingga pada akhirnya mereka terjerumus dalam jurang-jurang dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di satu daerah yang mereka harus mengakhiri hidup mereka dengan cara membunuh diri mereka. Ini semua karena mereka merasa terhimpit oleh beban hidup mereka, belum lagi dengan kesulitan mereka dalam mencari rezeki. Pada dasarnya hal ini terjadi karena tidak sedikit di antara kita yang salah dalam memaknai apa itu rezeki. Rezeki dalam benak kita, rezeki dalam pikiran kita hanya diukur dengan nominal dan angka-angka saja. Sebagian kita menganggap bahwa gaji, uang itu adalah rezeki, padahal rezeki itu amatlah sangat luas. Kebahagiaan dalam diri kita itu bagian dari rezeki. Kesehatan kita, keharmonisan di rumah tangga kita, memiliki keturunan-keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Kita terhindar dari bahaya. Kenyamanan kita di tempat-tempat kerja kita, hubungan baik kita dengan saudara dan sahabat-sahabat kita, kemampuan-kemampuan kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, hingga termasuk kecenderungan hati kita untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan wejangan-wejangan daripada ulama-ulama, dan juga kecenderungan kita mendengarkan ataupun melihat video ini, itu juga bagian daripada rizki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki atas setiap makhluk-makhluknya di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya, tidaklah ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali telah Allah jamin rizkinya. Oleh karenanya dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala tersebut, tidak semestinya kita khawatir, kita takut, kita risau akan rizki kita, karena rizki kita tidak akan pernah tertukar dengan rizki orang lain. Rizki kita tidak akan pernah salah alamat, sekalipun kita tidak tahu di mana rizki kita, tapi yakinlah bahwa rizki mengetahui keberadaan kita.
Terlebih lagi yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk lebih meyakinkan kita bahwa selama ajal di kandung badan kita, selama kita hidup, maka Allah akan senantiasa selalu menjamin rezeki kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqa, fala tastabti'ur rizqa, ittaqullah ayuhan nas, wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma haruma." Yang artinya adalah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya salah seorang kamu tidak akan mati kecuali telah Allah sempurnakan daripada rizkinya. Maka daripada itu janganlah kalian mengira bahwa rizki kalian sangat lambat, tetapi bertakwalah kepada Allah wahai sekalian manusia, dan perbaguslah dalam rangka mencari rizki. Ambillah rizki-rizki yang halal dan tinggalkan rizki-rizki yang haram. Oleh karenanya, marilah kita merenung sesaat wahai saudara-saudaraku. Jika setiap kita ingin kaya, maka ketahuilah bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan yang tak terhingga. Berapa banyak oksigen yang setiap harinya kita hirup, itu semua secara gratis. Berapa banyak sinar matahari yang setiap harinya menghangatkan tubuh kita tanpa pernah kita membayarnya. Dan belum lagi panca indera di dalam setiap tubuh kita yang kesemuanya kita gunakan dengan cuma-cuma tanpa harus membayarnya. Itu semua adalah diantara rizki Allah yang diberikan kepada kita, yang kesemuanya apabila kita hitung satu persatu, jelas tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Renungilah juga wahai saudara-saudaraku, kalau begitu banyak rizki yang Allah berikan kepada kita, buat apa kita pelit, buat apa kita kikir? Karena sejatinya kita hidup adalah hasil daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang kita lah yang justru membatasi rizki kita. Kita lah yang justru menghalangi daripada rizki kita. Dengan apa kita batasi rizki kita? Yang pertama, bisa jadi kita batasi rizki kita dengan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ada salah seorang karyawan yang di PHK dari perusahaannya. Kemudian orang tersebut mengeluh dan berprasangka yang tidak-tidak kepada Allah karena menganggap rezekinya telah hilang dari perusahaan tersebut. Namun ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa perusahaan di mana tempat ia bekerja ini adalah wasilah, hanya perantaraan saja ia mendapatkan rezeki. Kekatnya ia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa saat ia berburuk sangka kepada Allah dengan meyakini, dengan mengatakan bahwa perusahaanlah tempat ia mendapatkan rezeki, maka benar-benar Allah akan memberikan rezeki dari perusahaan tempat ia bekerja. Namun saat orang itu meyakini bahwa Allah lah hakikat yang memberikan rezeki, maka apabila di PHK dari satu perusahaan, maka Allah akan menggantinya dengan perantaraan, dengan tempat yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi." Aku ini bagaimana prasangka hambaku kepada diriku. Yang kedua, bisa jadi kita batasi rezeki kita karena perbuatan dosa yang kita perbuat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bizanbi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang ia ditahan rezekinya karena perbuatan dosa yang ia perbuat. Di riwayat yang lain Rasul bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bi khati'atin ya'maluha." Sesungguhnya seseorang ditahan rezekinya karena kesalahan yang ia perbuat sendiri. Bisa jadi rezeki kita ditahan, tidak diberikan kepada kita karena gelimang hidup kita dengan dosa, bergelimang dengan kesalahan-kesalahan kita terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya, sehingga Allah tahan rezeki kita. Ataupun juga dengan perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahan kita yang lainnya, seperti kita durhaka kepada kedua orang tua, kita memutuskan hubungan silaturahim dengan saudara kita, perzinahan yang kita lakukan, hingga tidur di kala subuh, itu pun juga dapat menahan rezeki kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-subhatu tamna'ur rizqa." Yang artinya tidur di kala pagi itu dapat menahan rizki. Oleh karenanya hendaklah kita menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan-kesalahan kita
di mana kesemuanya ini dapat menjadi penyebab ditahannya rizki kita. Namun di sisi lain ada amalan-amalan yang bisa kita upayakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlancar rizki kita, Allah luaskan rizki kita. Apa di antaranya? Yang pertama yaitu sedekah. Sedekah bisa meluaskan rizki kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tajlibur rizqa. Sedekah dapat meluaskan rizki. Apa saja harta yang kita keluarkan untuk sedekah, untuk infak di jalan Allah, maka sekali-kali harta tersebut tidak akan pernah berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih berkah lagi. Karena Allah lah sebaik-baik yang memberikan rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Saba ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki untuk hamba-hambanya dan dia pula lah yang membatasinya. Dan apa-apa yang kalian keluarkan, yang kalian infakkan dari harta-harta kalian, maka Allah lah yang akan membalasnya, dan sesungguhnya ialah sebaik-baik yang memberikan rizki. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin, yang artinya tidaklah akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Yang kedua yaitu dengan kita menyambung silaturahim, mempererat hubungan kita satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man ahabba yubsatulahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasir rahimahu. Balang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Yang ketiga adalah dengan cara kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, la azidannakum, maka pasti akan kami tambah nikmat-nikmat tersebut. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, mengingkari terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, sesungguhnya azabku amatlah sangat pedih. Yang keempat yaitu kita memperbanyak istighfar. Hendaklah setiap kita membersihkan dan mensucikan diri kita daripada dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan cara kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi istighfar yang kita lafazkan adalah solusi daripada setiap permasalahan kita di dunia ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya barang siapa yang melazimkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah akan jadikan setiap kesedihannya kebahagiaan. Allah akan berikan setiap kesempitannya jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Rasulullah SAW saja yang maksum daripada kekhilapan dan daripada perbuatan dosa. Manusia yang sempurna, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, beliau beristighfar sebanyak 100 kali dalam seharinya. Rasulullah SAW bersabda, wallahi la inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min mi'ati marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya tidak lebih dari 100 kali. Yang kelima yang bisa kita upayakan untuk memperluaskan rezeki kita adalah dengan cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja kita bertakwa, di jalan kita bertakwa, di tempat kerja kita bertakwa, di rumah kita bertakwa, di masjid kita bertakwa, di mana saja kita bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Maka sejatinya saat kita bertakwa kepada Allah, maka takwa itulah yang akan memberikan solusi terhadap setiap permasalahan-permasalahan kita dan menjadikan sebab Allah berikan kita rezeki bisa jadi dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan setiap permasalahannya jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup memang penuh dengan ujian dan cobaan. Tidak selamanya apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Marilah sama-sama kita merenungkan firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Yang artinya adalah kalaulah seandainya Allah melapangkan, meluaskan rizki untuk hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Akan tetapi Allah turunkan dengan kadar yang ia kehendaki. Kalaupun kita memahami bahwa rizki itu adalah uang ataupun harta, maka jika sampai saat ini, sampai detik ini Allah belum memberikan kita uang ataupun harta yang berlimpah dan banyak, maka yakinlah Allah akan berikan kita, Allah akan menyempurnakannya dengan rizki-rizki lainnya yang lebih kita butuhkan. Bisa jadi Allah sempurnakan dengan rizki berupa kesehatan. Allah sempurnakan dengan ketenangan dalam hidup kita, keharmonisan di rumah tangga kita, bahkan hingga memiliki keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena rizki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu janganlah kita khawatir, janganlah kita takut sehingga kita melupakan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi takutlah kepada diri kita sendiri. Takutlah saat dimana kita berjumpa dengan Allah tetapi kita tidak membawa perbekalan yang cukup. Kita tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang dapat menyelamatkan kita nanti di hari pembalasan nanti. Marilah kita songsong masa depan kita dengan lebih semangat lagi dalam menjalani hidup. Kita tumbuhkan rasa optimisme kita di dalam diri kita. Kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan semua fasilitas-fasilitas kehidupan yang Allah berikan, baik itu dari kesehatan kita, kekuatan tubuh kita, kekayaan yang kita miliki, itu semuanya dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita tertipu dengan dunia yang panah ini. Janganlah kita tertipu dengan harta dan kekayaan. Karena sejatinya itu semua adalah amanah dan titipan kepada kita yang nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kecukupan dalam rezeki kita, Allah berikan kita kekayaan, Allah berikan kita keberkahan pada harta yang kita miliki, sehingga dengan kesemuanya rizki-rizki tersebut kita dapat lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat saling berbagi dengan sesama kita. Kita dapat meringankan beban-beban saudara kita. Kita dapat menebarkan manfaat dengan yang lebih banyak lagi, sehingga kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lainnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.